Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan malam pada hari ini, kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 4 sampai dengan ayatnya ke-8. Namun sebelum kita membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap kekuatan, penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kuasai kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa berfirman, kami telah siap untuk merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasal 38 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayangan-bayangan pada petunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang mau selalu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema perenungan kita dalam renungan malam ini yaitu Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar doamu. Setiap kita pasti memiliki pergumulan ataupun permohonan tersendiri kepada Tuhan. Entah itu permohonan untuk meminta kesehatan, entah itu permohonan untuk meminta jalan keluar atas masalah yang kita hadapi, atau bahkan kita mendoakan usaha kerja kita yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ataupun setiap usaha yang kita lakukan untuk terbebas dari masalah yang kita hadapi. Dan pastinya ketika kita berdoa tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ataupun ada juga yang langsung dijawab oleh Tuhan. Itu semua tergantung bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Namun ini juga tidak berarti bahwa ketika Tuhan menjawab lebih dahulu doa sesama kita daripada kita, bukan berarti bahwa Tuhan pilih kasih. Tetapi memang Tuhan tahu mana waktu yang terbaik bagi kehidupan kita untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Dan pada perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita patut percaya bahwa Tuhan ternyata sungguh mengetahui isi hati, harapan, dan juga keinginan setiap kita dalam hidup ini. Bahkan ketika kita tidak mengucapkannya pun Tuhan tahu kok apa isi hati kita. Nah, hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia. Dalam doanya, Raja Hizkia tidak dengan spesifik mengutarakan seluruh permohonannya kepada Tuhan. Ia hanya mengungkapkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Namun demikian, kita dapat mengetahui melalui bacaan malam hari ini bahwa ternyata Tuhan mendengar doa dan melihat ketulusan hati Raja Hizkia. Padahal Hizkia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia tidak takut lagi terhadap kematian, walaupun ia telah jatuh sakit, bahkan sakit yang sangat parah. Tetapi
Tuhan mau menjamah dirinya. Tuhan mau melakukan yang terbaik, bahkan Tuhan memberikan 15 tahun lagi umur panjang bagi Raja Hizkia untuk menjalani hidup di dunia ini. Tuhan sungguh sudah merencanakan apa yang terbaik bagi kehidupan setiap orang-orang yang dikasihinya, yaitu setiap kita yang adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, lebih dari itu, kebaikan Tuhan tidak hanya dinyatakan kepada Raja Hizkia, tetapi juga pasti bagi kota Yerusalem yang telah dikepung oleh pasukan Raja Asyur. Mungkin saja apa yang dinyatakan Tuhan tidak pernah diduga, bahkan dibayangkan oleh Raja Hizkia, sebab ia telah benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia tidak meminta apa-apa lagi, ia hanya berserah diri kepada Tuhan. Ia percaya bahwa apa yang telah Tuhan pilih, apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidupnya adalah yang terbaik. Namun ternyata inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menyembuhkannya, Tuhan memberikan umur panjang lagi kepadanya, bahkan Tuhan menyelamatkan kota Yerusalem dari kepungan Raja Asyur. Sungguh ini adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat berarti dan juga menjadi suatu hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kalau memang itu yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita, dan juga tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan pada saat ini. Jadi pasti itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Dari kisah Raja Hizkia ini, kita dapat merenungkan beberapa hal penting dalam kehidupan pribadi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak dilarang untuk mengucapkan permohonan dan harapan kita dalam doa kepada Tuhan, sebab melalui doa kita benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita benar-benar berbicara kepada Bapa kita. Kita hanya perlu meyakinkan diri kita sendiri bahwa doa-doa pribadi yang disampaikan kepada Tuhan pasti akan dijamah oleh Tuhan. Kita pun harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita, apa yang terbaik dan juga waktu mana yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua, mari kita berserah dan yakin sepenuhnya pada rencana Tuhan seperti Raja Hizkia. Ia tidak meminta hal-hal yang berlebihan, tetapi ia hanya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada rencana-rencana Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan kebaikan. Dan mungkin saja doa kita yang berisi harapan dan juga permohonan tidak secara langsung dinyatakan Tuhan dalam kehidupan saat ini. Namun demikian, bila berserah sepenuhnya pada rencana Tuhan, maka kita akan siap untuk menanti dan juga menerima jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Bahkan mungkin saja jawaban Tuhan atas doa kita melebihi apa yang kita bayangkan atau yang kita harapkan sebelumnya, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Ini semua dapat terjadi jikalau kita memang benar-benar mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan, melakukan kebaikan kepada sesama kita dan kepada semua orang. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti akan menepati janjinya dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memampukan kita untuk melewati setiap hari kehidupan kita dan juga kita dapat selalu berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalani aktivitas kami dari pagi, siang, sore, dan juga malam ini. Kami boleh melakukan berbagai kegiatan kami, pendidikan kami, pekerjaan kami yang kami percayai bahwa semuanya
berkat daripada tuntunan kasih Tuhan saja. Dan malam ini Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa berserah penuh kepada Tuhan, untuk senantiasa selalu menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan pribadi kami, ketika kami akan beristirahat malam hari ini, bahkan kehidupan berkeluarga kami, Tuhan tolong kami, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak, dan besok pagi dengan perkenaan Tuhan, kami boleh kembali dibangunkan untuk melakukan yang terbaik akan masa depan kami, dan juga untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan malam kita di hari ini. Kiranya melalui renungan ini kita boleh semakin dikuatkan, semakin tetap percaya dan juga berharap pada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita sekalian.